Manusia di masa yang akan datang, kalau dia tidak jujur, dia akan jadi sampah, tidak berguna. Mesin mampu jujur, manusia tidak jujur, dia akan jadi sampah di masa yang akan datang, gak berguna sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur, Lamprin, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bersua kembali di majlis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai. Kita masih memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencoba untuk membahas dalam peringatan Maulid Nabi sisi-sisi lain daripada sunnah Nabi yang berhubungan dengan kehidupan kita masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kami mengangkat tema-tema yang nampak berhubungan dengan masa depan dan juga tentang perkembangan zaman saat ini. Tak lain adalah berangkat daripada, pertama, ada kegelisahan daripada kami sendiri melihat kepada perkembangan zaman saat ini, dan nantinya bagaimana anak muda kita, bagaimana generasi kita yang akan datang akan mengemban dan membawa agama ini, Islam ini dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca daripada kebanyakan daripada penulis masa depan itu mengatakan bahwa agama masa depan itu sudah tidak diperlukan lagi. Agama akan hilang, ya, karena manusia tidak butuh lagi kepada agama. Tetapi kita menelaah lebih lanjut dan melihat bahwa Islam itu berbeda dengan agama yang lain. Kita paham akan Islam, ya, kita paham bagaimana sunnah Nabi SAW dan inti ajaran Islam itu, bahwa semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi manusia, itu semakin Islam itu terus mengambil peran dalam kehidupan manusia, tidak akan lekang, tidak akan lepas. Ini yang ingin kami sampaikan, bahwa bagaimana nanti peran daripada sunnah Nabi, bagaimana nanti peran daripada Islam ini di masa AI ke depan, masa era AI ke depan, begitu juga era teknologi yang kita belum bisa membayangkan perkembangannya di masa yang akan datang. Tapi kita ingin menyampaikan bahwa melalui tulisan-tulisan daripada para pakar saintis, begitu juga futuris, kita bisa memahami bahwa kepada anak-anak muda dan generasi kita, yakinlah bahwa Islam itu agama kalian, Islam itu membanggakan, dan Islam memiliki peran yang sangat penting walaupun perubahan masa dan juga cara hidup manusia di masa yang akan datang. Kami ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perubahan yang mendasar yang mesti kita pahami, dan nanti ini saya bicara dengan anak muda, begitu juga dengan orang tua, bahwa perubahan yang mendasar terjadi dalam pekerjaan manusia dulu. Kita lihat para pakar mengatakan bahwa dulu manusia bekerja mengandalkan otot. Ketika masa industri, manusia dari otot berubah bekerja mengandalkan otak, ya, mengandalkan otak ketika masa industri. Maka orang berlomba-lomba untuk cerdas secara pikiran, banyak mengetahui, sehingga disebutlah dengan zaman masa era informasi. Jadi siapa yang banyak punya informasi, punya pengetahuan, banyak yang dia tahu, maka dia akan sangat berguna di masanya. Itu masa manusia bekerja memakai otak. Sekarang sudah berubah.
Masa otak ini sudah selesai menurut para saintis, begitu juga para pemikir. Masa otak sudah selesai, otak ini digantikan oleh mesin sudah. Apa yang kita tidak tahu itu Google bisa menjawab semuanya. Kalau mau lihat angka mana lebih banyak, berapa jumlahnya, apa syaratnya, apa-apa saja, itu semua sudah dijawab oleh Google, tidak perlu dihafal oleh manusia. Prosesor, hari ini disampaikan prosesor yang dimiliki oleh manusia itu prosesor nomor 2, nomor satunya itu dimiliki oleh mesin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mesin, prosesor mesin lebih canggih, lebih cepat. Dia bisa berhubungan dengan jutaan orang dalam 1 detik, sedangkan kita hanya bisa berkomunikasi dengan 1-2 orang dalam satu menit. Kita ketinggalan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka pekerjaan yang mengandalkan otak itu akan dipakai oleh mesin. Maka sekarang bergeser, masa sekarang dan masa akan datang, adik-adikku yang dimuliakan Allah. Pekerjaan kita sekarang dan masa akan datang adalah pekerjaan, ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata para pemikir dan saintis dan futuris masa depan, adalah pekerjaan manusia masa depan, pekerjaan yang mengandalkan hati. Saya juga terkejut ketika ternyata penulis-penulis barat sendiri mengatakan demikian, padahal sulit mendapatkan kata-kata hati dalam pemikiran orang barat. Tapi sekarang mereka mengakui bahwa kalau dulu pekerjaan mengandalkan otot, kemudian berubah pekerjaan mengandalkan otak, sekarang mulai berubah pekerjaan mengandalkan hati. Apa maknanya pekerjaan mengandalkan hati? Adalah pekerjaan yang mengandalkan keterampilan-keterampilan yang hanya dimiliki oleh manusia selaku insan ciptaan Tuhan dan tidak dimiliki oleh mesin ataupun robot. Maka kita terpikir apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, inna fil jasadi la mudghah, bahwa pada jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahan salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb, bahwa apabila dia rusak seluruh tubuh, apabila dia baik akan baik seluruh tubuh, apabila dia rusaklah seluruh tubuh. Itu adalah hati, kata Nabi SAW. Nabi mengibaratkan hati itu bukan limpa atau empedu, tetapi yang Nabi ingin sampaikan sesuatu wujud, ada suatu kenyataan pasti seperti suatu jasad yang sifatnya materi, bahwa itu betul-betul ada dalam diri manusia, ialah berupa hati, ala wahyal qalb. Dia itu tak lain adalah hati, kata Nabi. Hati itu yang menjadi andalan kita selaku manusia. Makanya kata para ahli, yang penting itu bukan apa yang berubah dalam hidup kita, tapi yang penting itu apa yang tidak berubah daripada diri kita. Kita selaku manusia nggak perlu banyak pusing dan berpikir ada banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, tapi pikirlah pada apa dalam diri kita yang tidak berubah. Yang tidak pernah berubah bukan pikiran, tetapi keterampilan-keterampilan hati kita. Yang Islam sangat kaya tentang masalah keterampilan hati dan sifat-sifat hati ini. Tentang masalah ikhlas, tentang masalah sayang, penyayang, tentang masalah sabar, tentang masalah takwa, tentang masalah kesantunan, tentang masalah jujur, tentang masalah amanah, tentang masalah mudah memaafkan, tentang masalah tidak dengki kepada orang. Itu semua keterampilan hati yang dalam Islam itu sangat kaya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita miliki itu, ya. Kita miliki itu. Makanya dua keterampilan yang ingin kita kupas pada hari ini, pada pertemuan kita ini, hubungannya dengan Nabi SAW. Yang pertama adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa yang akan datang, itu yang merupakan keterampilan hati atau skill kita masa depan yang berhubungan dengan hati. Itu adalah tentang masalah jujur, saudaraku yang dimuliakan Allah. Masalah kejujuran dan ketulusan, atau bahasa lain adalah ikhlasnya, ya. Jadi mesin tidak mampu untuk memiliki ketulusan itu, hanya mampu dimiliki oleh manusia. Dan mesin
diciptakan sebagaimana dia sejujur mungkin untuk mengenal, mengetahui dan menyampaikan sebuah fakta. Makanya mesin itu hari ini sangat berguna, bermanfaat dalam hidup kita. Kenapa? Dia jujur. Sedangkan manusia bisa berbohong, mesin itu jujur. Kalau bayangkan kalau seandainya WhatsApp kita saja kita tulis begini, sampainya ke sana ternyata begitu, ada yang kurang, atau ada yang bertambah dari tulisan kita, kita nggak akan pakai WhatsApp ini. Kenapa? Dia tidak jujur. Saya tulis begini sampai ke orang waktu dibaca begitu. Ada kata-kata yang bertambah. Mesin diciptakan supaya sebagaimana fakta adanya. Manusia di masa yang akan datang, kalau dia tidak jujur, dia akan jadi sampah, tidak berguna. Mesin mampu jujur, manusia tidak jujur, dia akan jadi sampah di masa yang akan datang, nggak berguna sama sekali. Maka kejujuran di masa yang akan datang dan ketulusan itu adalah inti manusia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah," kata Nabi. Jaga oleh kalian kejujuran, kata Nabi. Alaikum bis-sidq, jaga oleh kalian kejujuran, kata Nabi. Karena kejujuran itu membawa kebaikan bagi hidup kalian, ya. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kalian kepada surga. Lihat itu inti sunnah Nabi SAW. Nabi mengajarkan, makanya datang Nabi itu nggak mengajarkan sains sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita jelaskan. Nabi tidak datang mengajarkan sains secara khusus, tapi Nabi datang mengajarkan yang tidak pernah berubah dalam diri manusia, skill, keterampilan, sifat yang tidak pernah berubah dalam diri manusia. Nabi sampaikan, alaikum bis-sidq, kalian jagalah oleh kalian kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kalian kepada surga. Dan jaga dan jauhi oleh kalian dusta, kata Nabi, karena dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Sebaliknya, kejujuran, saudaraku yang dimuliakan Allah, dan as-sidqu itu adalah salah satu daripada sifat inti seorang nabi, seorang rasul. Kata para ulama, sifat inti nabi itu adalah sifat inti manusia yang paling terpuji. Maka masa depan, mau tidak mau, kita untuk bisa berkompetisi dan memiliki kehidupan yang lebih baik, kita harus memiliki sifat kejujuran, tidak bisa tidak. Karena mesin sudah jujur. Ini mesin sudah jujur. Kalau ada orang mau pakai kita untuk bekerja dengan dia, kita harus lebih jujur dari mesin. Ukuran kejujuran kita lebih dari mesin seperti apa? Ini mesin sekarang ini. Ini mesin ini. Mesin yang hidup bersama dengan kita itu HP ini. Kejujuran kita harus seperti apa, Ustaz? Kejujuran kita lebih dari itu. Kemampuan kita jujur membaca konteks kehidupan, membaca situasi, dan kemampuan kita jujur untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dibaca oleh mesin. Itu keterampilan masa depan pada adik-adikku dan kalian-kalian yang masih muda. Ya, kalau hari ini kalian masih belum mampu hidup mengandalkan kejujuran kalian, masa depan kalian tidak akan bisa dipakai. Masa depan kalian akan jadi pengamen, akan jadi gelandangan. Karena mesin lebih jujur daripada kalian. Maka saudara, kawan-kawanku, adik-adikku yang dimuliakan Allah, sunnah Nabi ketika Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu, wa alaikum bisidq, jaga selalu oleh kalian kejujuran. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan, sampai hari ini relate sekali. Hari ini sangat penting untuk kalian tahu dan kita tahu, adik-adikku. Ya. Jadi janganlah kita berpikir bahwa sunnah Nabi ini enggak ada relate-nya lagi, enggak ada hubungannya dengan masa yang akan datang. Tidak. Ketika sekarang kita betul-betul harus kembali kepada dunia hati, bukan sekedar dunia otak saja. Otak sudah dikendalikan oleh mesin, mesin sudah lebih mampu daripada kita. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah keterampilan selanjutnya yang merupakan skill. Tapi ini skill dalam bahasa kita sampaikan adalah sifat, maknanya adalah sifat. Itu adalah kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik.
ya. Kemampuan kita berkomunikasi dengan baik. Masa depan adalah setelah ada ketulusan dan kejujuran, selanjutnya adalah skill kita yang kita butuhkan masa depan adalah skill komunikasi dan berinteraksi dengan baik sesama manusia. Sesama manusia. Para ahli ada mengatakan begini, hari ini komunikasi kita, interaksi kita dengan manusia itu melalui manusia, mesin, manusia. Hari ini kan begitu. Ada informasi dari saya, dibaca akan saya sampaikan melalui mesin ini akan disampaikan kepada mesin di sana kemudian dipahami, dibaca oleh manusia. Di masa yang akan datang 10 tahun lagi, yang berkomunikasi itu mesin saya dengan mesin itu, saya tidak ikut campur. Komunikasi mesin dengan mesin katanya. Sedangkan kita ada komunikasi lain. Mesin telah dilatih, masing-masing kita hidup punya asisten. Asisten kita itu adalah sebuah mesin. Mesin itu boleh jadi HP kita. Dan saya merasakan adanya asisten itu ketika di Amerika. Kita tahu ada Google Assistant. Ada produk hari ini namanya Google Assistant. Jadi ada orang-orang di Amerika itu sudah pakai Google Assistant itu di rumahnya. Dan Google Assistant ini bisa ngomong dengan kita perintahkan dia apa saja yang kita mau. Mau tanya tentang berita apa yang menarik hari ini, dia akan cari beritanya, dia kasih tahu kepada kita dan ngomong dia dengan kita. Kemudian kita akan tanya apa yang sedang viral hari ini, dia akan kasih tahu kepada kita seluruh dunia. Mau di Indonesia apa yang viral kita bisa tahu. Kita bisa tanya bahwa Presiden Joko Widodo sedang apa saat ini, dia akan kasih tahu. Dia sedang tidur atau sedang tidak ada aktivitas, dia kasih tahu. Dan kalau kita sering kasih tahu kepada dia bahwa kita sholat subuh di jam sekian, nanti di jam itu dia akan kasih tahu azan untuk kita. Kita naik mobil di jam itu untuk sholat subuh, dia tahu rute kita selalu di jam itu. Ketika kita naik, dia kasih tahu kamu akan pergi ke masjid ini. Ya, kita bilang, dia akan kasih tahu terus. Jadi Google Assistant itu dilatih nantinya untuk memahami kita. Semua kebutuhan kita hari-hari yang sering kita minta sama dia, lalu dia akan kasih tahu kepada kita. Setelah itu dia jadi cerdas. Begitu urusannya. Nanti bapak juga di rumah bapak punya Google Assistant juga. Dia sudah memahami bapak, sudah tahu apa kebutuhan hari-hari, jam sekian sudah bangun, kemudian kerja apa yang kita buat, dia pelajari semua. Nanti Google ini dengan Google Assistant punya bapak, dia sudah bisa berkomunikasi. Dia kasih tahu bahwa ini tempat saya ini sekarang sedang begini-begini. Dia kasih tahu sama dia. Sesama mesin, maka mesin dengan mesin akan ada komunikasi. Lalu manusia, bagaimana dia akan berkomunikasi satu sama lain? Disinilah butuh kepada keterampilan komunikasi yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterampilan komunikasi inti manusia yang nanti kalau kita tidak pintar berkomunikasi seperti komunikasinya setingkat Nabi, setingkat sunnah Nabi, kita akan ketinggalan dengan mesin. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagaimana Ustaz keterampilan komunikasi seperti setingkat Nabi gitu? Karena Nabi mengajarkan ilmu keterampilan berkomunikasi yang sangat luar biasa, yang tidak bisa ditiru oleh mesin, dan itulah inti manusia, kemampuan berkomunikasi dengan baik. Dan banyak ke depan ya, pekerjaan-pekerjaan itu butuh kepada komunikasi yang terampil dan baik dan sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Seperti apa Ustaz? Ya, ini saya bacakan langsung Imam Tirmizi ya. Beliau dalam Syama'il Muhammadiyah beliau sampaikan bagaimana komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana interaksi beliau dengan orang lain. Ini komunikasi interaktif Nabi dan ini adalah sifat manusia yang paling agung. Seperti ini kita harus tiru setelah itu. Qala al-Husain sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasa'i faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau itu berjumpa dengan orang daimal bishr, selalu wajahnya berseri dan senang. Ya. Kita tidak akan dapatkan wajah berseri itu pada robot, hanya ada pada manusia. Ya. Dan menyenangkan. Tapi kalau diam saja tanpa ekspresi senang, robot bisa seperti itu, Pak. Kalau kita mau pasang wajah tanpa ekspresi yang menyenangkan, robot bisa begitu. Tapi hanya manusia yang mampu untuk berekspresi menyenangkan. Nabi selalu kalau jumpa orang ekspresinya menyenangkan. Itu manusia berarti. Itu manusia. Ke depan kita akan paham mana robot, mana manusia. Ada orang yang kirim robot untuk sholat di Masjid Oman untuk dengarkan ceramah sebentar. Duduk dengan kita. Yang mana nggak punya asli manusia, yang punya ekspresi anggu-anggu, tertawa, senyum. Oh, itu manusia. Yang duduk begitu saja berarti robot. Nah, jangan dipikir aneh, akan terjadi, Bapak. Akan terjadi. Saya sampaikan ini masa-masa keanehan ke depan ini supaya kita paham sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sahlal khuluq, lainul janib. Nabi itu orangnya dalam berhubungan dengan orang itu sangat mudah dan sangat santun sekali. Mudah dan santun, menyenangkan dan santun. Ya. Laisa bifadhin wala ghalidh. Nabi itu tidak kasar dan juga tidak keras batinnya. Jadi ada orang yang nampak, orang ketika ngomong nampak batinnya keras dan kita tidak menyenangkan ngomong dengan dia. Ya. Nabi tidak demikian. Wala sakhab wala fahash. Nabi kalau berbicara dengan orang itu tidak gaduh. Tidak gaduh. Hanya mekarat-karat mana. Tidak gaduh orangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika berbicara tidaklah kasar yang keluar dari mulut beliau dengan kata-kata yang tidak sedap, tidak menyenangkan. Seperti orang kan kadang kita kalau bicara maaf ya, maaf cakap. Ketika kita bilang maaf cakap kan mau ngomong sesuatu percakapan yang tidak siap didengar oleh telinga. Ya. Nabi kalau ngomong nggak ada begitu, nggak ada istilah maaf cakap. Ya. Nabi itu tidak fahash. Kata-kata beliau itu terselektif dengan baik dan dikeluarkan dengan kata-kata yang menyenangkan. Ya. Wala ayyab wala musyah. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ayab. Ayab itu tidak menyebutkan aib-aib orang yang beliau hadapi. Tidak disebutkan sama Nabi hal-hal yang kalau disebutkan tidak menyenangkan orang yang mendengar. Ada aibnya di situ. Seakan-akan Nabi tahu hal-hal yang aib bagi dia, Nabi tidak menyebutkan di situ. Kan ada kalau kita jumpa dengan seseorang, kadang dia cerita sesuatu yang ternyata itu aib kita gitu. Kita merasa tidak nyaman, kenapa? Itu aib saya yang sedang dibilang. Nabi tidak menyebutkan aib orang. Dalam beliau berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang. Ya. Kemudian wala musyah. Dan Nabi itu tidak bakhil. Tidak bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Nabi itu dalam berinteraksi dengan orang tidak pelit. Dan bagaimana tingkat tidak pelit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan ini ya, disampaikan oleh para sahabat. Bagaimana tingkat tidak pelitnya Nabi dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Karena komunikasi itu bukan cuma masalah kita mengeluarkan ekspresi wajah atau mengeluarkan kata-kata dari mulut, tapi adalah memahami konteks. Kalau memang orang sedang butuh, ya kita beri. Itu kan sebuah interaksi dan komunikasi terbaik dalam hidup kita. Kahek gue cerita agaknya hanampai kita nyo senyum mendam. Ana betul biar mendua di beda jo. Selesai cerita agaknya. Itu memahami konteks ya. Memahami konteks ya. Kita dengarkan disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Nabi itu tidak pernah diminta kapan saja Nabi itu diminta sesuatu pada beliau, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Kalau ada orang minta sama Nabi, Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Itu tingkat tidak bakhilnya Nabi seperti apa, bayangkan itu. Kira-kira orang yang berinteraksi dengan Nabi dan mendapatkan kesan seperti itu pada Nabi, kira-kira bagaimana komunikasi dan interaksi dengan Nabi itu? Wah, ya. Mesin tidak mampu memberi, hanya manusia yang mampu memberi.
Mesin hanya mampu memberitahu saja, tapi dia tidak bisa berinteraksi secara konstektual, memberikan apa yang saya butuhkan saat ini. Hanya manusia yang mampu memberi, dan Nabi tidak pernah tidak memberi. Dalam hal yang lain lagi, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'indi syai'un walakin ibta' alayya fa idza ja'ani syai'un qadaituhu." Datang seorang laki-laki minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta sesuatu memang kepada Nabi. Faqala Nabi, lalu Nabi mengatakan, "Ma 'indi syai'." Aku tidak punya apa-apa. Jadi minta sesuatu tapi Nabi enggak punya apa-apa. Ketika dia minta, emang Nabi sedang tidak punya apa-apa. Mungkin sudah Nabi berikan kepada orang lain, jatah dia datang, Nabi sedang kosong, enggak punya apa-apa. Tapi apa kata Nabi? Nah, lihat ini tingkat Nabi, pemurahnya Nabi. Kata Nabi, "Walakin ibta' alayya fa idza ja'ani syai'un qadaituhu." Kamu ambil saja di pasar atau beli saja di pasar, nanti aku akan bayar bonnya, kata Nabi. Bahasa kita sekarang, bonnya itu kasih ke saya akan bayar ketika ada uang saya nanti. Itu ukuran. Ya. Nabi sedang nggak punya apa-apa, tapi ambil saja di pasar, pergi ke pasar, ambil. Nanti bilang aku yang akan membayarnya. Ketika datang sesuatu aku akan bayar. Ya subhanallah. Ini berarti bukan robot, ini manusia yang memiliki akhlak. Komunikasinya itu, interaksinya dengan manusia, paham konteks dan berbicara dengan hati ke hati. Dia paham hati manusia dan dia paham memahami dengan hati, interaksinya seperti itu. Maka komunikasi kita ke depan, adik-adikku, kita komunikasi dengan hati. Contoh ini, kalau ada misalkan seorang yang telemarketer, ya, jadi dia ingin menjual barang kepada kita, ya, tapi dia dengan mengiklankan barangnya, tapi dengan pendekatan yang lebih humanis lah, kan ada seperti itu. Dia tiba-tiba menyapa kita, senyum di depan kita, apa kabar bapak sehat, ya, senyum. Tahu-taunya dia mau jual barang. Kita merasa tidak senang. Tadi pertama nampak ramah dan itu semua, tapi tiba-tiba mau jual barang. Kita nggak suka. Kenapa? Dia tidak tulus berarti senyumnya tadi. Tidak tulus menyapa kita, tidak tulus berinteraksi dengan kita. Ke depan itu nggak dipakai manusia begitu. Bahkan kita lebih respect apabila orang dari awal mengatakan, "Mohon maaf Bapak punya waktu sebentar, saya mau kasih tahu ada produk barang kami. Kalau Bapak punya waktu, saya senang untuk berbicara. Kalau Bapak tidak punya waktu, maka tidak ada masalah." Kita lebih respect begitu daripada datang tiba-tiba duduk yang menyapa kita ramah, tiba-tiba mau jual barang. Itu tidak tulus, nggak memakai hati. Itu komunikasi yang memakai hati itu. Maka ke depan orang interaksi dan komunikasi kita itu komunikasi yang memakai hati, adik-adikku, yang tulus dari awal. Kalau memang iya, ya iya kita. Kalau memang siap bantu, ya kita bantu. Kalau memang enggak, ya kita akan katakan mohon maaf, saat ini saya belum bisa bantu. Ya. Kalau memang kita tidak punya, ambil saja, nanti saya akan bayar. Seperti Nabi sampaikan, itu kan pakai hati itu. Ya, pakai hati. Tidak pula puji-puji tapi ujungnya adalah kosong. Tidak ada demikian. Jadi ke depan kita perlu interaksi dan komunikasi seperti itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yataghafal amma la yashtahi wala yu'isu minhu rajihi wala yukhayyab fihi." Nabi itu kalau ada sesuatu yang beliau tidak suka, maka beliau dengan mudah melupakannya, dengan tidak fokus pada hal itu. Kalau kadang kita ada orang yang berinteraksi dengan kita fokus pada hal-hal yang kita tidak suka pada dia, atau bahkan kita sebutkan. Nabi tidak fokus pada hal yang beliau tidak suka pada diri seseorang. Ya, bahkan ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid, Nabi enggak fokus pada kencing dia, tapi Nabi bilang apa? Masjid ini dibangun untuk sholat, membaca Al-Quran dan berzikir dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan ini bukan untuk kencing. Untuk apa kamu kencing?
Setelah itu baru Nabi bilang ini masjid untuk sholat. Nabi nggak begitu. Dia memang sudah kencing, Nabi sudah suruh ambil air, itu kan disiram di tempat dia kencing. Lalu Nabi katakan ini masjid tempat sholat, tempat berzikir dengan Allah, dan tempat kita membaca Al-Quran. Lihat itu maknanya. Nabi tidak fokus pada hal-hal yang begitu. Itu tingkat komunikasi tingkat tinggi. Nanti di masa depan kalau kita terlalu fokus komunikasi dengan orang pada hal-hal yang tidak kita suka, hante wate ya laudemnya. Gak cukup waktu kita untuk mengomentari, untuk membicarakan hal-hal yang tidak kita suka. Maka ceritakan hal-hal yang baik. Maka kita juga sampaikan di masa pilkada ini sudah ada nomor 1, 2, 3, 4 ya. Komunikasinya adalah sampaikanlah hal-hal yang terbaik yang Anda miliki dan ingin Anda buat ke depan. Jangan berkampanye mencongkel-congkel keburukan orang lain. Itu komunikasi yang paling buruk dan gak sesuai dengan masa sekarang. Begitu juga gak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya fokus pada hal-hal yang baik, memperbaiki yang baik, tidak mencongkel-congkel masalah yang buruk-buruk itu untuk ditampilkan, tidak. Nabi perbaiki, dan itu komunikasi tingkat Nabi, dan itu yang kita butuhkan kemudian dalam sunnah hidup kita, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini adalah sekelumit sedikit ya, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, keterampilan hati yang sesuai dengan sunnah Nabi yang kita sangat butuhkan di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang, supaya adik-adik kita, anak-anak muda, generasi yang akan datang paham bahwa sesungguhnya agama Islam ini datang untuk betul-betul mendidik manusia di zaman manapun, di era manapun, dan dengan pendidikan Islam itu manusia bisa bertahan dan survive walaupun perubahan yang akan terjadi bagaimanapun. Dan kalian jangan tertipu kalau ada orang bilang bahwa masa depan itu bahwa agama tidak butuh lagi, tidak perlu lagi. Agama lain mungkin ya, tapi agama Islam tidak. Agama Islam berbeda sama yang lain. Adik-adik yang dimuliakan Allah, apalagi kita punya sunnah Nabi yang komplit dan sangat kompleks, yang di dalamnya mengajarkan semua kebutuhan hidup kita di setiap era dan setiap masa. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.